muhasabah sebab mendapatkan ampunan saudaraku. Ada seorang bijak yang mengatakan, manusia tempatnya salah dan lupa, karena itulah kebutuhan kita terhadap taubat semestinya lebih besar daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kalau kita kekurangan makan dan minum, yang terganggu adalah kesehatan jasmani kita di dunia, namun apabila kita tidak bertaubat maka yang hancur adalah ruhani kita, akhirat kita. Saudaraku, kita dianjurkan untuk senantiasa mengucapkan salam dan berkata baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya termasuk sebab mendapatkan ampunan adalah memberikan salam dan berkata yang baik. Hr. Al-Haraiti dalam Makarim al-Akhlaq dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Silsilah Al-Hadits Sahihah nomor 1035. Saudaraku, puasa Ramadan adalah melatih dan menempa diri kita untuk senantiasa bersabar menahan diri, termasuk menghindari berkata yang tidak baik dalam situasi seperti apapun untuk mendapat ampunannya. Ada kisah menarik dalam sejarah perjuangan umat Islam yang tidak pernah dilupakan, yaitu kisah panglima perang yang dipecat karena tak pernah berbuat kesalahan. Pada zaman pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, ada seorang panglima perang yang disegani lawan dan dicintai kawan. Panglima perang yang tak pernah kalah sepanjang karirnya memimpin tentara di medan perang. Baik pada saat beliau masih menjadi panglima Quraisy, maupun setelah beliau masuk Islam dan menjadi panglima perang umat muslim. Beliau adalah Jenderal Khalid bin Walid. Namanya harum di mana-mana. Semua orang memujinya dan mengeluh-elukannya. Kemana beliau pergi selalu disambut dengan teriakan, hidup Khalid, hidup Jenderal, hidup panglima perang, hidup pedang Allah yang terhunus. Ya, beliau mendapat gelar langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutnya sebagai pedang Allah yang terhunus. Dalam suatu peperangan beliau pernah mengalahkan pasukan tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000. Padahal pasukan muslim yang dipimpinnya saat itu hanya berjumlah 46.000 orang. Dengan kejeliannya mengatur strategi, pertempuran itu bisa dimenangkannya dengan mudah. Pasukan musuh lari terbirik-birit. Itulah Khalid bin Walid, beliau bahkan tak gentar sedikit pun menghadapi lawan yang jauh lebih banyak. Ada satu kisah menarik dari Khalid bin Walid. Dia memang sangat sempurna di bidangnya, ahli siasat perang, mahir segala senjata, piawai dalam berkuda, dan karismatik di tengah prajuritnya. Dia juga tidak sombong dan lapang dada walaupun dia berada dalam puncak popularitas. Pada suatu ketika, di saat beliau sedang berada di garis depan, memimpin peperangan, tiba-tiba datang seorang utusan dari Amirul Mukminin, Sayyidina Umar bin Khattab, yang mengantarkan sebuah surat. Di dalam surat tersebut tertulis pesan singkat, dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat sebagai panglima perang. Segera menghadap menerima kabar tersebut tentu saja sang jenderal sangat gelisah hingga tak bisa tidur. Beliau terus-menerus memikirkan alasan pemecatannya. Kesalahan apa yang telah saya lakukan? Kira-kira begitulah yang berkecamuk di dalam pikiran beliau kala itu. Sebagai prajurit yang baik, taat pada atasan, beliau pun segera bersiap menghadap Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum berangkat beliau menyerahkan komando perang kepada penggantinya. Sesampai di depan Umar beliau memberikan salam, Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Langsung saja, saya menerima surat pemecatan. Apa betul saya dipecat? Waalaikumsalam warahmatullah. Betul Khalid, jawab Khalifah. Kalau masalah dipecat itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi, kalau boleh tahu, kesalahan saya apa? Kamu tidak punya kesalahan. Kalau tidak punya kesalahan kenapa saya dipecat? Apa saya tak mampu menjadi panglima? Pada zaman ini kamu adalah panglima terbaik, lalu kenapa saya dipecat? Tanya Jenderal Khalid yang tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan tenang Khalifah Umar bin Khattab menjawab, Khalid, engkau jenderal terbaik, panglima perang terhebat. Ratusan peperangan telah kau pimpin, dan tak pernah satu kali pun kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menyanjungmu. Tak pernah saya mendengar orang menjelek-jelekan. Tapi,
Ingat Khalid, kau juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong. Seberat debu rasa sombong di dalam hati maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku wahai saudaraku, untuk menjagamu terpaksa saat ini kau saya pecat. Supaya engkau tahu, jangankan di hadapan Allah, di depan Umar saja kau tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar jawaban itu, Jenderal Khalid tertegun, bergetar, dan goyah. Dan dengan segenap kekuatan yang ada beliau langsung mendekap Khalifah Umar. Sambil menangis beliau berbisik, "Terima kasih ya Khalifah. Engkau saudaraku." Bayangkan, mengucapkan terima kasih setelah dipecat, padahal beliau tak berbuat kesalahan apapun. Adakah pejabat penting saat ini yang mampu berlaku mulia seperti itu? Yang banyak terjadi justru melakukan perlawanan, mempertahankan jabatan mati-matian, melanggengkan kekuasaan pada anak keturunan hingga menantu, mencari dukungan, mencari teman, mencari pembenaran, atau mencari kesalahan orang lain supaya kesalahannya tertutupi. Jangankan dipecat dari jabatan yang sangat bergengsi, kegagalan atau keterhambatan dalam perjalanan karir pun seringkali tidak bisa diterima dengan lapang dada. Akhirnya semua disalahkan, sistem disalahkan, orang lain disalahkan, semua digugat, bahkan hingga yang paling ekstrim. Allah pun digugat, nauzubillah min zalik. Kembali ke Khalid bin Walid. Hebatnya lagi, setelah dipecat beliau balik lagi ke medan perang. Tapi, tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur dengan luar biasa sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan, dipimpin oleh mantan bawahannya kemarin. Beberapa orang prajurit terheran-heran melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mau ikut ambil bagian dalam peperangan. Padahal sudah dipecat. Lalu, ada di antara mereka yang bertanya, "Ya Jenderal, mengapa Anda masih mau berperang? Padahal Anda sudah dipecat." Dengan tenang Khalid bin Walid menjawab, "Saya berperang bukan karena jabatan, popularitas ataupun pencitraan, bukan juga karena Khalifah Umar. Saya berperang semata-mata karena mencari keridaan Allah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa bertobat dan mohon ampunannya atas segala kesalahan dan kehilafan yang pernah kita lakukan untuk meraih ridhanya. Amin ya Rabb, wallahu a'lam bishawab."